Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-solihina ajma'in. Amma ba'du. Seluruh pembaca setia Jawa Pos dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kita hari ini memasuki ibadah bulan Ramadan, satu bulan yang sama-sama dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini, di mana di bulan Ramadan ini kita akan sama-sama mengamalkan ibadah-ibadah yaumiyah, ibadah-ibadah usbu'iyah, termasuk ibadah sahriah kita semata-mata hanya untuk memohon kepada Allah agar dijadikan kita semua orang bertakwa kepadanya. Ibadah Ramadan, sebagaimana istilahnya, itu diambil dari kata-kata Ramadana, yang sebetulnya isi dari ibadah Ramadan adalah perintah untuk kita mengadakan puasa dari semenjak pagi hari sampai nanti kita berbuka di sore hari. Umumnya ibadah puasa, bahwa ibadah Ramadan ini juga memiliki makna yang paling penting dan esensial untuk kehidupan umat manusia. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini bukan hanya ditujukan sebetulnya kepada umat Islam saja, tetapi juga pernah diamalkan oleh umat-umat selainnya. Sebagaimana perintah Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan di ayat ini, bahwa perintah puasa ini ditujukan bukan semata-mata untuk sembarangan orang, tetapi memang untuk orang-orang yang beriman. Amanu. Apakah kita orang beriman? Tentu kita harus lihat. Karena ciri-ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa ingat Allah, orang senantiasa hidupnya diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika kita ingin sungguh-sungguh beriman sebagaimana perintah Allah, maka laksanakanlah ibadah puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Nah, untuk puasa sendiri, sebagaimana saya katakan, ini adalah perintah yang juga pernah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Khusus untuk umat Islam, ibadah puasa ini dipakai sebagai madrasah rohaniah, supaya kita yang levelnya barangkali baru level iman, naik kelas menjadi level ihsan. Sebagaimana kita tahu, di dalam tradisi Islam ada 3 level keberagamaan terkait puasa, yaitu Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah puasa ini, kita semua dimasukkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa beriman, tetapi sekaligus juga di ujung puasa nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang berihsan. Dan ciri dari orang berihsan adalah orang yang senantiasa optimal di dalam menghidupkan nilai-nilai ilahiyah di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, salah satu esensi dari puasa adalah menumbuhkan kesadaran ketuhanan dalam kondisi hidup kita sehari-hari. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun posisi kita, maka hendaknya kita tumbuhkan bahwa hidup kita semata-mata hanya karena Allah, dan hidup kita semata-mata ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa ini melatih kita supaya ingat Allah. Jadi itu sebetulnya tujuan utama dari puasa. Kemudian yang kedua, esensi dari puasa adalah supaya kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang selama ini disebut sebagai kaum mustad'afin. Mereka-mereka yang memang berada dalam kondisi sulit, hidupnya susah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan juga mungkin tidak punya kesempatan untuk hidup layak. Maka di bulan puasa inilah kita dilatih supaya bisa merasakan penderitaan mereka. Mudah-mudahan dengan merasakan penderitaan mereka, kita bisa mengasah diri kita supaya menjadi pribadi yang juga muhsin, pribadi yang ihsan, yang tahu kebutuhan orang lain. Maka dengan demikian, ketika kita lulus dari bulan puasa, akan menjadi pribadi yang juga membantu sesama kita. Saya kira itu pesan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.